تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam Kitabun Niyat sampai kepada an-niyatus tsalisah, niat yang ketiga. Yazuru akhahu liqabali sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wastihbabahu lidzalik kama rawa al-Hasan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aba Razin ash'arta anna ar-rajula idza kharaja min baytihi za'iran akhahu في الله شيعه 70,000 ملك يصلون عليه يقولون ربنا إنه وصل فيك فصله فإن استطعت أن تعمل جسدك في ذلك فافعل. Niat yang ketiga karena tuntunan dan kecintaannya kepada Rasul, kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat kita ziarah kepada saudara kita karena tuntunan dan kecintaan kita kepada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Nabi SAW bersabda kepada Aba Razin, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Aba Razin, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aba Razin, asy'arta anna ar-rajula idza kharaja min baiti za'iran akhahu fillahi, apakah engkau tahu bahwasanya
seseorang laki-laki idza kharaja min baitihi, seseorang yang apabila ia keluar daripada rumahnya zairan akhahu dengan niat dan tujuan untuk menziarahi, mengunjungi saudaranya di jalan Allah karena Allah, syayya'ahu sab'una alfa malak, maka malaikat akan mengiringinya sebanyak sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Malaikat mengiringi ma'araknya 70.000 malaikat. Yusalluna alaihi, malaikat itu tidak hanya mengiringi mereka, tidak hanya mengiringi orang yang menziarahi saudaranya karena Allah tadi, tetapi juga yusalluna alaihi, mereka mendoakan kepada orang yang menziarahi, mengunjungi saudaranya tadi, mendoakan mudahan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala serta keampunan daripada dosa-dosanya. Yaquluna, para malaikat itu berdoa, Rabbana innahu wasala fika fasilhu, wahai Tuhan kami, innahu wasala fika, sesungguhnya ia menyambung silaturahim, mengunjungi saudaranya karena Allah dan di jalan Allah, fasilhu, maka dekatkanlah ia padamu. Fa in istata'ta an tu'mila jasadaka fi dzalika faf'al, maka jika engkau bisa mengerjakan hal yang demikian itu, maka hendaklah engkau kerjakan. Qala Abu Talib al-Makki, fahadha amrun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitafdili ziyaratil ikhwan, dengan keutamaan, kelebihan dan keistimewaan seseorang yang mengunjungi saudaranya. Wa qala Anas bin Malik, berkata Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qaba ar-rajulu 'anil masjid thalathan sa'ala anhu. Anas bin Malik berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qaba ar-rajulu, apabila seseorang jamaah daripada masjid, ghaba 'anil masjid, nah, dia tidak terlihat dari masjid, salasan sa'ala anhu, orang atau jamaah tersebut tidak terlihat atau sahabat tersebut tidak terlihat datang ke masjid salasan, selama 3 hari, sa'ala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan menanyakan orang tersebut. Nabi pasti batakun kamana si fulan. Fa in kana maridan a'adahu, maka jika sahabat tadi atau orang nang jamaah masjid tadi maridan a'adahu, orangnya dalam keadaan sakit, maka Nabi SAW akan menjenguknya. Wa in kana musafiran da'alahu, apabila orang yang biasa hadir berjamaah di masjid Nabi itu dalam keadaan musafir, da'alahu, maka Nabi mendoakan keselamatan dan kesuksesannya di dalam perlayarannya. Wa in kana hadiran zarahu, dan jika ia masih ada di dalam negeri, masih ada di dalam kota, azarahu, Nabi SAW akan maelangi, menjenguknya. Wa fil khabar, dan ada dalam satu riwayat, innal ikhwana idza tasafaha qusimat bainahuma mi'atu rahmatin. Ada di dalam riwayat bahwasanya apabila seseorang saudara bertemu dengan saudaranya lalu ia bersalaman, qusimat bainahuma mi'ata rahmatin, maka dibagikanlah kepadanya 2 orang saudara yang bersalaman tadi, yang karena Allah tadi, mi'ata rahmatin, 100 rahmat Allah Ta'ala, 99 minhuma, 99 daripada keduanya, daripada orang yang bersalaman tersebut, li'anasahuma bisahibihi, karena berbahagia keduanya tadi dengan bertemu, berjumpa dengan sahabatnya, dengan kawannya tadi. Wa fi riwayatin, dan pada suatu riwayat, fadhahika ahadahuma, ketika seseorang berjumpa dengan sahabatnya
kemudian bersalaman, musafahah, fadhahika ahadahuma, lalu gembira sampai ia tertawa atau tersenyum salah seorang daripada keduanya, atau kedua-duanya tersenyum berjumpa bersalaman tadi. Wa fi wajhi sahibihi, tersenyum di wajah sahabatnya, tasaqat dzunubahuma bainahuma, maka senyumnya dia tadi akan menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Nah, bagus lah kalau orang berjumpa dengan saudaranya karena Allah, di jalan Allah, lalu bersalaman, senyum pulang, maka itu akan menggugurkan dosa-dosa keduanya. Masya Allah. Ini adalah kelebihan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mujahid, innal mutahabbina fillah wal mutazawwirina fillah idza qamu ghadan min quburihim. Berkata Mujahid, innal mutahabbina fillah, sesungguhnya orang yang berkasih-kasihan, saling mencintai, bersaudara karena Allah dan di jalan Allah. Wal mutazawwirina fillah, dan orang yang saling mengunjungi, menziarahi di jalan Allah karena Allah. Idza qamu ghadan min quburihim, apabila mereka nanti bangkit daripada kubur mereka pada hari kiamat, ba'azallahu jalla jalaluhu ilaihim najaib, Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada orang yang berkasih-kasihan di jalan Allah tersebut, ketika dia bangkit daripada kuburnya, najaib, dikirim oleh Allah taala satu makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia tersebut waqad khuliqat min nurin, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikirim kepada orang yang berkasih-kasihan di jalan Allah, dan karena Allah tadi dijadikan daripada nur, dijadikan daripada cahaya. Wa surijat min nurin, dengan pelananya daripada nur. Wa uljimat min nurin, dan tali kekangnya pun daripada nur. Rahailuha min nurin, tunggangannya pun daripada nur. Yaquduhal mukhallidun, yang ditunggangi oleh seorang pemuda yang tampan, seorang laki-laki yang tampan. Fayakhrujuna minal kubur, lalu mereka keluar daripada kubur mereka. Wahum yatalabbawna al-jalila jalla jalaluhu, dan mereka itu menyambut, mereka keluar dari kubur menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Fayu'tuna min yaqutin ahmara wa asfara fiha minal kafur, kemudian mereka diberi perhiasan daripada mutiara, daripada yakut yang merah dan yakut yang kuning, fiha minal kafur, yang bercampur daripada kafur. Wasyarab wat tasnim, dan diberikan minuman-minuman surga. Warrahiqil makhtum, dan diberikan mereka minuman daripada arak yang disegel. Rahiqim makhtum, minuman arak nang masih bersegel. Karena di akhirat, di dalam surga itu adalah minuman orang nang ahli surga. Rahiqim makhtum, arak cuman kada seperti arak di dunia. Nah, siapa-siapa yang meminum arak di dunia, maka dia tidak akan diberikan minuman daripada arak nang di dalam surga tersebut. Wa qad duribat birridha warahmah warridwan, dan sesungguhnya ia dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala birridha warahmah, dengan keridhaan Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yasquna bihadratil malikil quddus, lalu mereka mendapatkan kenikmatan dengan minum mereka daripada minuman surga tersebut di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Fayarkabuna an-najaib wa yatahallawna al-huliyya tahlilan hatta ya'tuna ila karasin lahum. Nah, kemudian mereka berhias dengan perhiasan yang amat indah, hatta ya'tuna ila karasin, sehingga mereka tiba, didatangkan kepada mereka ila karasin, disediakan kursi-kursi lahum bagi mereka itu. Qad wudi'at,
diletakkan kepada mereka kursi-kursi kebesaran. Waudi'at wa yanzuruna ila rabbihim, dan mereka itu memandang kepada zat Tuhan mereka bi'ainil baqa, dengan pandangan keabadian, wa hum masruran, dan mereka mendapatkan kegembiraan terus menerus di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Amr ibn al-Ala yastahabbu lirrajul ay yazura akhahu fillahi kulla yawmin marratain. Abu Amr ibn al-Ala berkata, yustahabbu lirrajul, disunatkan bagi seseorang ay yazura akhahu, bahwa ia mengunjungi saudaranya fillahi, karena Allah dan di jalan Allah, kulla yawmin marratain, setiap hari itu 2 kali. Jadi kita disunatakan, ujar Imam Abu Amr Ibnul Ala, sehari ini 2 kali mengunjungi sahabat, kawan kita karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karancakan jan. Wa qala Abu Talib rahimahullah taala, ka'annahu ta'awwala qaulul jalili fi ahli jannah. Nah, ujar Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah taala, kenapa jadi Abu Amr Ibnul Ala mengatakan sunnat mengilangi kawan karena Allah di jalan Allah itu 2 kali sehari? Sidin mengambil takwil daripada Al-Qur'anul Karim. Apa takwil daripada Al-Qur'anul Karim? Yaitu kalam Allah Subhanahu wa taala fi ahlil jannah, ka'annahu ta'awwala qaulil jalili fi ahlil jannah. Nah, beliau mentakwilkan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni surga. Nah, ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatakan kepada penghuni surga, walahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya, dan bagi mereka penghuni surga diberikan rezeki kepada mereka itu fiha, di dalamnya, di dalam surga, bukratan wa 'ashiyya, pagi dan sore. Surah Maryam ayat 62. Faqad adkhala fihi ziyarah ghairuhu wa anshada fi dzalika. Nah, lalu dengan sebab itu Sidin mentakwilakan tersebut, disebutakan berkunjung dan lainnya tadi dapat dimasukkan di dalam makna takwil ayat tersebut. Nah, jadi dalam surga diberikan rezeki termasuk kunjungan tadilah bukratan wa 'ashiyya, 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Supaya apa? Supaya kita perhatian kepada saudara kita. Idza ghibta yawman wa anshada fi dzalika. Nah, Abu Amr Ibnul Ala tadi bernasyid, Sidin bersyair, idza ghibta yawman an sadiqin wa laylatan wa lam arani ahlan li ba'thi rasulin faqad dhalla aqli an talabtu ikhaahu wa an kana za malin wa an kana za halin. Nah, di dalam syairnya beliau mengatakan, idza ghabtu yawman an sadiqin wa laylatan. Ujar Sidin, jika aku tidak berjumpa dengan sahabatku, jika aku tidak berjumpa dengan saudaraku karena Allah di dalam sehari penuh, lamun aku Sidin kada tetamu lawan kawanku karena Allah sehari aja kada tetamu. Walam arani ahlan li ba'thi rasulin, dan aku tidak mampu mengirim utusan untuk melihat dan mengetahui keadaannya. Seharian kada tetamu sahabat, kada tetamu kawan nang di jalan Allah, dan kada tahu kabarnya, dan kada tahu mengirim orang menakuni keadaan saudara tadi. Nah, lalu apa aja Sidin sambungannya? Faqad dhalla aqli in talabtu ikhaahu wa an kana zamalin wa an kana zahalin. Nah, lamun aku kada tetamu seharian dan aku kada tahu kabarnya, kada mengirim utusan untuk melihat keadaannya, sungguh aku Sidin tak pantas menjadi saudaranya. Nah, sungguh aku
termasuk orang nang kada pantas menjadi saudaranya. Sehari aja itulah kada perhatian lawan saudara karena Allah, maka sidin mahukum makan diri sidin termasuk orang nang kada pantas menjadi saudaranya. Wa an kana za malin wa an kana za halin, sekalipun ia saudara tadi, teman tadi, sahabat tadi, zamalin orang nang sugih. Zamalin artinya orang nang mempunyai harta, sekalipun ia termasuk orang nang berharta. Wa an za halin, dan termasuk orang nang mempunyai kedudukan, termasuk orang nang terpandang. Orang nang sugih, orang nang berharta, orang nang terpandang, kayak itu sidin perhatiannya, apalagi terhadap orang nang kebalikannya, orang nang kada sugih, orang sakit, nang susah, dan orang nang kada terpandang. Lebih daripada itu perhatian daripada sidin, karena sidin orang nang kawan tadi, bersahabat tadi karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil khabari, dan ada dalam satu riwayat, ma za rajulun akhahu syauqan ilaih, tidak mengunjungi seseorang akan saudaranya, syauqan ilaihi, karena rindu kepadanya, wa raghbatan fi liqaihi, dan kepingin cinta selalu berjumpa dengannya, illa nadahu malakin min khalfihi. Jadi orang yang mengilangi saudaranya karena cinta dan rindu ingin berjumpa kepadanya, illa nadahu malakin, itu malaikat memanggilnya, malaikat mengiaunya. Napa ujar malaikat? Min khalfihi, menyerunya, mengiaunya dari belakangnya. Tibta, ujar malaikat, alangkah baiknya perbuatan engkau, alangkah mulianya, alangkah bagusnya ikam ini, ujar malaikat. Wa tabat lakal jannah, dan surga yang baik juga akan engkau tempati nanti di yaumil akhir. Nah, itu saban kalian kita mengunjungi sahabat kita di jalan Allah karena Allah, malaikat nang mengiringi tadi, bagusnya amal ikam, ujar malaikat. Dan malaikat tadi mengatakan surga yang baik pun, surga yang indah pun engkau akan tempati nanti di hari akhir kelak. Wa qala Abu Talib rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berkata Abu Talib, rawaina an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abdullah bin Umar, yaltafit yaminan wa shimalan. Nabi melihat Abdullah bin Umar menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari-cari seseorang. Banu menengok ke kanan, banu melihati ke kiri sidin Abdullah bin Umar. Fasa'alahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abdullah bin Umar. Faqala, ditakuni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ikam maka banu melihat ke kanan, banu mencari ke kiri, nengok ke kanan dan ke kiri itu. Faqala, lalu dijawab oleh Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahbabtu rajulan, ulun ada bisi kawan, ulun ada sahabat, seseorang nang ulun cintai karena Allah. Nah, ulun malah lihat kawan tadi ke kiri ke kanan, muka belakang, kada terlihat inya ke mana. Fa ana atlubuhu, ulun mencarinya, wala arahu, dan ulun kada melihat kawan tadi. Itu nang jadi ulun ke situ kemari mencarinya, mata ke kanan ke kiri. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, idza ahbabta ahadan, apabila engkau mencintai akan seseorang, fas'alhu an ismihi, maka takuni olehmu akan namanya. Nah, jadi sunnah juga takun ngaran tuh. Ini kada bakawan bertahun-tahun kada tahu ngarannya. Bajiran kada tahu ngarannya, ditakuni orang senu aja. Kada tahu aja. Nah, jadi sunnah daripada Nabi, perintah Nabi SAW, fas'alhu an ismihi, tanya namanya, takuni ngarannya. Jadi kalau orang bertakun ngaran itu termasuk melaksanakan sunnah Nabi SAW. Bapahala,
Ada gampangan batakun ngaran aja pahala. Menjawab pun menjelaskan nama kita, identitas kita yang sebenarnya, nah ngaran kita yang sebujurnya, maka itu sunnah Nabi SAW, dan kita menjawabnya, bertanyanya juga itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, karena itu sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alhu an ismihi wa an ismi abihi, tanya ujian Nabi ngarannya dan ngaran orang tuanya, ngaran abahnya, binnya. Nah, lamun kita lah adat kebiasaan orang kita Banjar nih lah, bila ditakuni orang ngaran abah tuh pina supan menjawab, takutan kau pina katulahannya menyambat ngaran kuitan, padahal kada bagus ngaran kita disebut, bin kita, abah kita sebut. Nah ini sunnah kebiasaan. Terlihati orang-orang Arab. Nah karena ini termasuk sunnah Nabi SAW, pasti berbuat bin. Si anu bin, si anu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin sambung menyambung nasabnya, dan itu merupakan kebanggaan. Beda dengan kita supan yang menakatulahan nyambat ngaran kuitan, takuni orang ngaran abas siapa ya lihum, nah kada menyambat supan. Nah padahal itu termasuk daripada sunnah Nabi SAW. Pasti itulah ngaran kita dan ngaran abah kita. Lahir pun disebut ngaran kita dan abah kita, mati pun ditalkinakan disebut ngaran kita dan abah kita. Supaya apa? Nah karena itu bentuk daripada perintah Nabi, sunnah Nabi SAW. Ada kita ini kada terbiasa. Bahkan ada lagi yang menyalahi daripada sunnah Nabi SAW. Bini-bini itu dinisbahkan kepada lakinya. Jadi ngaran bini-bini siapa, misalnya Aminah Abdul Karim, bukan binti Abdul Karim, tetapi Abdul Karim itu dinisbahkan kepada lakinya, suaminya. Nah ini menyalahi daripada sunnah Nabi SAW. Dikira orang kena Aminah tadi anak daripada Abdul Karim, sekalinya Aminah itu istri daripada Abdul Karim. Nah ini sudah menjadi kebanyakan kebiasaan daripada orang-orang kita yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Jadi jangan dibiasakan disandarkan kepada suami. Jadi bini-bini tetap binti abahnya juga, jangan lakinya disandarkan kepada lakinya, dikira kena anak lakinya padahal anak abahnya juga. Nah siapa misalnya Fatimah binti siapa, misalnya binti Yusuf, misalnya jangan misalnya Fatimah Yusuf, misalnya Yusuf lakinya, nah Fatimah Yusuf atau apa misalnya. Nah itu menyalahi daripada sunnah. Nah jadi kita ini macam-macam lah menyalahi sunnah itu. Nah kalau di Malaysia, di Brunei, nah itu sudah menjadi tradisinya berbuat bin itu. Nah kita ini kayaknya sudah meninggalkan daripada sunnah Nabi SAW, di antaranya berbuat bin tersebut. Nah kadang-kadang sampai malu supan menyambat abah, menyambat kai. Fas'alhu an ismihi, tanya takuni ngarannya, wa an ismi abihi, dan tanya pula ngaran abahnya, wa an manzilihi, dan tanyai di mana rumahnya, takuni di mana rumah pian. Nah berpahala menakuni ngaran, menakuni ngaran abahnya, binnya, dan menakuni alamat. Jadi menanya alamat seseorang termasuk daripada perintah Nabi, sunnah baginda Nabi SAW. Cobalah, itu ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya jelas alamat. Nah, bukan alamat palsu. Nah, jadi alamat bujur-bujur. Ini perintah Nabi. Wa an manzilihi, takuni alamat rumahnya di mana. Fa in kana ghaiban, dan jika inya kadada hadir, ghaiban zurtahu, lamunnya kadada elangi. Kalau pindah kenapa-kenapakah elangi. Wa in kana maridan udtahu, amunnya sakit, amunnya garing, maka elangi juga. Wa in kana masghulan
a'antahu, wa in kana mashghulan a'antahu, dan andai kata inya sibuk atau ada gawian, maka engkau bantu gawiannya tadi supaya tuntung, supaya mudah selesai. Nah, lamunnya pina banyak gawiannya, gani gawiannya. Nah, ini adalah sunnah-sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kita berteman, berkawan, bersaudara, bersahabat karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya tadi kada ada sia-sia, semuanya itu penuh dengan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. An-niyatur rabi'ah, niat yang keempat, yanwi bi ziyaratihi kafarataz dzunub wa huttal khataya. Berniat maelangi mengunjungi kawan, sahabat, teman karena Allah tadi, kafaratan lidzunub, untuk mengkifaratkan dosa, wa huttal khataya, dan untuk menggugurkan, menghapus segala kesalahan. Nah, jadi supaya dosa kita diampuni oleh Allah taala. Kama jaa fil khabari, sebagaimana telah datang hadis riwayat, idza zaral akhu, apabila menziarahi, mengunjungi seorang saudara, akhahu fillah, akan saudaranya di jalan Allah karena Allah, thumma tasafaha, kemudian setelah bertemu dia bersalaman, musafahah, fadhahika, maka dia tersenyum, tertawa, gembira, ahaduhuma, salah seorang daripada keduanya yang bertemu tadi, fi wajhi sahibihi, ke muka di hadapan daripada sahabatnya tadi, tasaqat dzunubuhuma bainahuma, maka akan berguguranlah dosa-dosa keduanya. Nah, jadi bertemu, bersalaman, senyum, tertawa, gembira, itu menggugurkan dosa. Nah, kada gampangan lah, luar biasa. Wa an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, daripada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza nazara al-mu'min ila al-mu'min fa fariha ba'dhum ila ba'dhin, apabila memandang seseorang yang beriman kepada orang yang beriman lainnya, fa fariha ba'dhum ila ba'dhin, maka dengan pandangan itu dia bergembira, nadahum malakun, maka malaikat pun berseru, min butnanil arsy, di dalam arasnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nang menunggu aras, nang di dalam aras itu berseru, istafnafal amal faqad ghafarallahu lakuma min dzunubikuma. Ujar malaikat tadi, engkau telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kalian berdua. Fa in matu, jika mereka itu meninggal, min yaumihim, di hari itu. Nah, orang nang bertemu saudaranya nang beriman karena Allah tadi, lamun inyambah sudah itu bertamuan tadi lalu mati, lalu meninggal, min yaumihim, di harinya, aw lailatihim, atau pada malam harinya, matu mautas siddiqin, maka inya mati dalam keadaan dikumpulkan nanti bersama-sama dengan orang-orang yang siddiqin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW, man akhadha biyadi mu'min, siapa-siapa nang menjabat tangan saudara yang beriman, fasafahahu fillah, dia menjabat tangan tadi, bersalaman tadi di jalan Allah karena Allah, a'tahu minas thawabi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala, misla ma yu'ti Ibrahim al-Khalil, diberikan oleh Allah taala pahala sebagaimana pahala Nabi Ibrahim al-Khalil. Wa kutiba lahu bi kulli isba'in ibadatu sanatin, dan dituliskan baginya setiap jari-jari daripada ia berjabat tangan dengan saudaranya yang mukmin karena Allah tadi, berapa jarinya ya Allah? 10 misalnya jarinya. Nah, dituliskan setiap jari-jarinya tadi nang ia menggenggam bersalaman dengan saudaranya tadi, ditulis ibadatu sanatin, setiap jarinya sama dengan beribadah 1 tahun. Siangnya puasa, malamnya tahajud semalaman. Setahun ibadah, berapa jari kita nang menempel nang bersalaman tuh? Munnya 4 aja misalnya kurang 1. Kali akan aja, luar biasa keistimewaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
wala yaftariqa hatta yughfara lahuma, dan dia tidak akan bercerai, tidak akan berpisah daripada tempat dia bertemu itu illa hatta yughfara lahuma, sehingga ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa keduanya. Nah, wallahu Subhanahu wa taala alam. Niat nang kalimah kena an-niyatul khamisah sambungannya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah taala dunia dan akhirat, selamatkan daripada bala bahaya, musibah, bencana dan kecelakaan, dan mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Ala tilka niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. نعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.